Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arko Ferdibawa dari kelas dari 3A dengan NPM 2478-2006. Eh, Kali ini saya akan mengerjakan 9.3 ya, 9.33 HSRP Configuration Guide, yang dimana kali ini tuh kita menggunakan HSRP, sebuah fitur ya, yang dimana di dalam topologi ini terdapat ada PC LAN 1 dan LAN 2, dan ada 3 router ya di sini, dan ada satu web server dan internet. Jika HSRP itu, jika salah satu jalur ini mati ya, path-nya mati, jadi PCB ini bakal, biasanya kan pada topologi kayak seperti ini, PCB ini pastinya kalau kita ngeping web server, dia bakal path jalurnya seperti ini, PCB S3 R3 R2 baru ke web server. Tapi pada kasus ini, jika salah satu link between S3 dan R3 dihilangin, dia tidak bakalan bisa nge ngeping web server ini. Dikarenakan ininya nggak ada gitu ya. Jadi dia bingung, si PCB ini harus nyari default gateway-nya. Sementara link untuk default gateway-nya diputus. Nah, guna dari HSRP itu, jadi si R1 ini bakalan jadi backup buat default gateway si R3, karena R3 ini diputus. Begitu juga dengan PCA, jika R1-nya diputus, maka dia bakal pakai R3 supaya mau menjangkau si web server. Oke, di sini ada dressing table ya. Kemudian di sini go to desktop, PCA and open command prompt. Oke. Oke, sambil di fast forward ya biar cepat. Nah, kalau bisa kita lihat di sini bahwa dia tuh dari PCA, terus ini enggak yang layer 2 ke layer 3 langsung, yaitu ini R1. Mas dari R1 dia ke 10 seterusnya 2 ya, ke R2 nih ya, ke R2. Lalu dia baru ke ISP yang 10 100 102 ini adalah ISP ya. Kemudian baru dia ke web server. Apabila dimatiin ini dia bakal bisa gitu. Makanya dari itu adalah guna HSRP. Which device are on the path PCA to use the number? Ya, tadi udah ada. Ini router 2, ini ISP, ini web server. Repeat the PCB. Oke, PCB. Password kita cepetin. Dari 1.3 yang dimana itu 1.3 itu adalah router ya, ini router, terus ini router 2 ya, di gigabit ini, router 2, masuk ke ISP, lalu dia ke web server. Kemudian select the delete tool from the packet. Oke, kita delete ya ini. Nah, dia nggak bakal bisa. Ya karena ini diputus gitu ya. Dia belum ada backup di R1, makanya dia nggak bakal bisa ngeping web server gitu ya. Nggak bisa menjangkau. Nggak bakal sukses gitu ya. Nah, sekarang kita bakal mengkonfigurasi SRP aktif dan standby routers konfigur R1. Bisa di zoom ini. Konfigur terminal.
Nah, ini interface gigabit 01 karena dia di router 1. Specify DSRP. Oke, kenapa stand menggunakan versi 2? Karena versi 1 itu untuk IP4 address, yang dimana IP4 address itu udah banyak digunakan juga. Nah, oleh di dunia ya, di seluruh dunia. Kenapa pakai versi 2? Karena biar support IP versi 6. Dan version 2, configure the IP address. Oke, kita jadi standby 1 IP. Nah, ini adalah IP default gateway-nya ditambah 254 di belakangnya. DRP init. This address must be configured on a host that requires the service of the default gateway. It replaces the physical interface addresses of the router that has been previously configured on the host. Multiple instances of SRP can be configured on the router. You must specify the SRP group number to identify the virtual interface between routers and SRP group. This number, ini jadi number grupnya 1 ya. Jadi misal ini dua router ini di grup 1 gitu. Jadi saling backup gitu ya. Misal, wah gua keputus nih, lu backup ya gitu. Tapi kalau dia udah nyala, ya udah tetap lewat jalan yang normal lagi gitu. Jadi backupnya jadi alternatif. Jadi misal satu down jadi nggak bingung lagi gitu kan. Jadi nggak harus konfigurasi orang lagi gitu. Ini jadi backup. Standby priority. Rio standby 1. Decided the activate router, the SPR group is the router that will be used the gateway device unless it fails. Ya benar kan? Fails or the path it becomes inactive. Nah ini kalau misal routernya nggak nyala atau down gitu atau diputus, nah bisa gini. The default values is 100. Nah defaultnya 100, tapi higher value itu bakal menjadi router yang aktif gitu. Jadi misal 100 kan default. Terus kita bikin lagi 150. Nah itu berubah jadi yang 150 itu jadi router yang aktif. Oke. Nah, jadi R1 ini bakal jadi default gateway-nya si PCB karena R3 ini kan mati, diputus gitu. Ini bakal jadi default gateway PCB. Jadi dia bakal dari PCB ke S3, S1, R1, R2, seperti itu. Standby, lanjutnya standby 1 PM. If it is disabled, that the active router assume that role when it becomes available again. Nah, jadi misalkan router ini kan mati, terus hidup lagi. Nah, dia bakal jadi active router juga gitu. Configure PM, the service of the standby router. The active router will be to take over. Iya, benar. When it becomes operable again. What will the SFP priority of R3 when it is added to SFP group 1? Router 1 ya. Oh, ya, router 1. Jadi router 1. Configure R3 interface that is connected to LAN 2. Configure R3. Oke. Repeat only steps 1B and 1C. 1B and 1C. Oke, kita bakal setting R3-nya nih. Biar si PCA juga bisa melakukan hal yang sama seperti PCB ketika si router default gateway-nya itu terputus gitu ya, atau mati ngedown lah. Jadi ada backup buat si PCA.
Baik, kita ngomongin dulu. Oh, G00. Oke, standby, one, priority 50. Jangan dong. Kan jangan prioritas, jangan 150-in. Berarti only one B and one C above. Oke. Verify, show. Kita verify juga. Nah, di sini gigabit, kita lihat. Group one version 2, status active. Virtual IP address. Nah, ini kita buat virtual IP address. Dan ini MAC address-nya. Preemption-nya enable. Prioritas 50. Kita lihat di R3. Bisa kita lihat juga di sini untuk version 2, virtual IP address sama, tapi dia prioritasnya 100 di POP. Oke. Show stand. Nah, ini standby briefnya ya. Standby-nya tuh virtual IP ya, jadi backup. G01 standby lokal. Ya, betul lokal. Change default gateway for PCI PCTN which address should you see? Change default. Oh, ya diganti. Jadi 254. Ya ganti ya biar virtual. Biar dia bisa. Begitu juga di PCB. Nah, jadi kenapa diganti default gateway-nya? Jadi virtual tadi itu biar ya walaupun diputus nih, kita cek lah, kita cek. Ya jangan diputus dua-duanya ya, kalau putus dua-duanya nggak bakal nyambung. Nah, ini dari statistik satu ini tuh router 1 dia larinya ke router 1. PCB CS31 router 1, terus 10112 ini router 2 ya, router 2 ke ISP. Nah, seperti ini.
Dia pakai router 1, sekarang ke PCA. Nah, ini tetap pakai router 1 ya. Tapi kalau misal kita kita putus ini bagian sini. Nah, dia bakal larinya ke router 3. Isi S1, S3, lari ke router 3, langsung ke router 2, ISP, web server. Jadi seperti itu ya. Nah ya, udah saya lakukan. Oke, sekian ya mungkin. eh, oh ini ada pertanyaan yang paling bawah. If the PM comment was not configured for the SFP group on R1, would the results have been the same? Apakah bakal sama? Jawabannya nggak ya, karena R1 itu nggak bakal jadi gateway lagi gitu. Path-nya bakal ngikutin R3 dan terus berlanjut. Hmm, iya iya betul. Oke oke oke. Mungkin sekian dulu video dari saya mengenai 9.3 tentang SRP. Jika ada salah kata atau penjelasan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.